kalian bergabung di saluran Bacotan Ed. Kenapa gua namain konten ini Bacotan Ed? Karena isinya ya gue yang sedang lagi ngebacot. Nah, kali ini karena banyak permintaan dari kalian yang ingin membahas kiamat, Bang, tolong bahas prediksi kiamat. Ada yang bilang, Bang, bahasin gua dong prediksi kiamat. Tapi hanya dalam hayalan gua. So, terlepas dari semua itu, walaupun tidak ada yang minta gue untuk membahas prediksi kiamat, gue akan tetap membahas prediksi-prediksi kiamat yang pernah ada maupun yang sudah lewat dan juga yang diramalkan akan terjadi. Kita awali dengan prediksi kiamat yang dinamai prediksi kiamat ayam tahun 1806. Namanya cukup aneh sih, prediksi kiamat ayam. Apakah ayam akan menghancurkan dunia? Prediksi kiamat ayam ini didasari oleh kejadian bahwa sekitar tahun 1800-an, seorang warga yang memiliki ayam bertelur dan di cangkang telurnya itu berisikan tulisan bahwa akan ada penyelamat manusia yang akan turun ke bumi. Dan di cangkang-cangkang telur yang lainnya juga berisikan tulisan yang diartikan pada saat itu adalah sebuah hari atau sebuah tanggal di mana kiamat tersebut akan terjadi. Tetapi diketahui bahwa yang menulis di cangkang telur tersebut adalah seorang manusia yang hanya ingin mencari sensasi pada saat itu. Cari sensasi kok sama kiamat. Lanjut, yang kedua adalah prediksi kiamat di tahun 1999. Prediksi kiamat ini dicetuskan oleh seorang peramal sekaligus penulis pada saat itu yang bernama Nostradamus. Salah satu buku terbitan pertamanya adalah Los Prophets. Di salah satu bukunya dia menulis bahwa kiamat akan terjadi di akhir tahun 1999. Dan pada saat itu banyak orang yang percaya kepada Nostradamus karena dia adalah peramal yang cukup terkenal namanya di masa itu. Karena ramalannya sebelum dia meramal kiamat di tahun 1999 100% benar. Tapi untungnya kali ini ramalannya meleset dan kita masih bisa hidup sampai sekarang. Terima kasih Nostradamus. Setelah di tahun 1999 kiamat Nostradamus tidak terjadi, di awal tahun 2000-an kembali merebak sebuah isu kiamat yang dinamakan prediksi Years to Kilo atau Y2K. Jadi prediksi Y2K ini didasarkan oleh perangkat-perangkat pada saat itu, tepatnya sebelum tahun 2000-an, tanggal dan waktu perangkat-perangkat elektronik pada saat itu kembali teriset ke tahun 1900-an. Seharusnya setelah tahun 1999 akan menuju era 2000-an. Tetapi waktu dan tanggal di perangkat-perangkat elektronik pada saat itu kembali teriset ke tahun 1900-an. Jadi banyak yang mengira bahwa 1999 adalah akhir dari dunia ini. Tetapi faktanya pada saat itu perangkat-perangkat elektronik yang tanggal dan waktu yang kembali teriset ke awal 1900-an adalah perangkat elektronik yang kurang diupdate pada saat itu. Dan kita masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya adalah sebuah prediksi kiamat yang cukup membuat dunia ini geger, yaitu prediksi kiamat 12-12-12. Nah, saking fenomenalnya prediksi kiamat ini sampai dibuatkan satu judul film yang bernama 2012. Kiamat 12-12-12 ini juga didasari oleh sebuah teori dari suku Maya yang mengatakan bahwa penanggalan kalender di suku Maya berakhir di tanggal 12-12-12 pada tahun tersebut. Dan diperkuat juga pada saat itu bahwa NASA menginformasikan akan terjadinya badai matahari di tahun tersebut. Tetapi untungnya itu semua tidak terjadi dan kita masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya ada prediksi kiamat di tahun 2017, tepatnya di tanggal 23 September 2017. Dikatakan pada tanggal tersebut akan ada sebuah planet X, yaitu planet Nibiru yang akan menabrak bumi. Tetapi lagi-lagi beruntung bagi kita bahwa prediksi itu tidak terjadi. Prediksi yang melibatkan planet Nibiru tidak berakhir sampai di sana. Dikatakan bahwa di tahun 2053 yang akan datang, planet Nibiru diisukan kembali lagi akan menabrak bumi dan menghancurkan bumi ini. Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu planet Nibiru itu apa dan di mana letaknya. Bisa dilihat di video gua di atas ini atau bisa lihat di kolom deskripsi. Selanjutnya ada prediksi kiamat yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Isaac Newton ini adalah seorang ilmuwan yang hidup di sekitar tahun 1900-an. Jadi dia menyatakan bahwa bumi ini akan kiamat di tahun 2060 yang dituliskan di sebuah surat di tahun 1974 yang berisikan setelah 1260 tahun berdirinya
Kekaisaran Romawi Suci di daratan Eropa Barat, yang Kekaisaran Romawi Suci ini kira-kira berdiri di abad 800 Masehi, akan terjadi kiamat. Kalau dikalkulasikan, kira-kira 800 ditambahkan 1260 akan menemui angka 2060. Apakah prediksi Isaac Newton ini akan terjadi? Kita tunggu aja. Kalau beneran terjadi di tahun 2060, gua kira angkatan kita, maksud gua angkatan yang seumuran gua, bakalan melihat apa itu kiamat. Nah, ramalan yang terakhir dan yang jaraknya lumayan jauh adalah prediksi kiamat sekitar 7,6 miliar tahun lagi. Dikatakan pada prediksi tersebut 7,6 miliar tahun dari sekarang, bumi ini akan ditelan oleh matahari yang sekarat. Jadi prediksi ini didasarkan oleh sebuah teori dari Robert Smith yang mengatakan bahwa sekitar 7,6 miliar tahun lagi matahari akan kehilangan sumber energi dan mulai mengembang dan terus mengembang sehingga melahap planet-planet yang berotasi mengitari matahari tersebut. Dan planet-planet yang selamat dari matahari yang mengembang tersebut akan kehilangan pusat tata surya mereka dan perlahan juga akan menjadi planet mati. Well, cepat atau lambat kiamat pasti akan terjadi. Tapi untuk waktunya kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin 2 hari lagi, atau mungkin beribu-ribu tahun lagi, kita tidak ada yang tahu. Atau apa penyebabnya, siapa penyebabnya, kita juga tidak tahu. Tapi untuk saat ini, gua kira penyebab terjadinya kiamat yang paling masuk akal adalah ulah manusia itu sendiri. Kenapa gua bilang ulah manusia? Coba lihat apa yang telah manusia lakukan kepada bumi ini. Well, kalau terus begitu, kita tinggal menunggu waktu aja, kiamat tersebut pasti akan datang.